Halo guys, di sini saya buat podcast mengenang 9 tahun bersama Bunda, istri saya yang tercinta. Ya kan? Iya. Masih ingat nggak pertama kali kenal? Di mana kenalnya? Di Pasar Senen, di Pasar Senen. Bukan, pertama kali interaksi. Oh, di Facebook. Di Facebook. Waktu itu Pak Mayor viral sekali. Jadi seluruh orang yang punya Facebook saat itu pasti bahas tentang Pak Mayor. Tahun berapa? Masih ingat nggak? Tahun 2016 Januari. Nah, Itu saya tahu dari tetangga saya ya. Mereka bahas Pak Mayor tiap hari. Dia bilang peta keren. Pokoknya abis itu mereka bilang ini TNI asli pimpinannya katanya gitu. Abis itu mereka selalu bahas tentang Pak Mayor lagi di mana pada saat itu ya, di Facebooknya ada kegiatan Pak Mayor sehari-hari waktu itu. Begitu. jadi dulu kawan, waktu pertama kali membuat komunitas peta di Facebook, kan saya buatnya di Facebook. Tiba-tiba ada chat masuk. Ya, Siap, saya chat itu dari Januari ya, dari sejak teman-teman saya, tetangga saya membahas tentang peta, tentang komunitas peta satu komando, tentang Mayor Pun Muhammad Saleh. Nah, saya sudah chat beliau, tapi tidak dibalas-balas. Tidak dibalas-balas. mau daftar peta katanya. Siap. Mau daftar peta lewat Facebook. Nah, singkat cerita, saya diajak tinggal di tempatnya seorang polisi, yaitu Bapak Wardi. Ya, dengan teman-teman Pak Wardi yang polisi, kita tinggallah di tempat ya rumah singgah lah di Pasar Senen. Nah, setiap hari semakin banyak yang menemui saya. Ya, dari berbagai daerah, bahkan ada yang dari Blitar itu naik sepeda ke Jakarta mau menemui saya. Naik sepeda itu 11 hari. Nah, di situ juga Bunda Soraya datang. Ya, saya mau daftar peta, masuk komunitas peta. Ya kan? Banyaklah teman-teman di situ dan mereka orang-orang hebat di pergerakan. Apapun ceritanya, mereka lah yang ikut andil memviralkan peta ini di awal-awal cerita, karena memang peta ini terkenal karena berkumpulnya orang-orang pergerakan. Nah, singkat cerita, saya tanya Bunda ya, mau nggak sama saya? Jadi nggak ada yang namanya pacaran, nggak ada, Nggak langsung ada. to the point. Langsung minta nikah. Mau nggak nikah sama saya? Syaratnya ya harus ngikuti kehidupan saya, ya kan? Iya. Setelah itu dia mau, padahal dulu dia kerja, dia ada kerjaan Bunda ini. Habis itu kita geser ke rumahnya Pak Petrus di Jakarta Utara. Disitulah kami menikah. Ya, ada siapa? Ustadz ya. Ah, Tahu nggak maharnya apa kawan? Coba apa maharnya? bendera. Hah? Bendera komunitas peta. Bendera, satu lembar bendera peta dan satu buah tabungan peta. Buku tabungan peta. Kosong tapi isinya. Jadi kemudian nikah itu walinya itu nelpon jarak jauh, Iya, Bapak. mertua jarak jauh untuk menikahkan. Itu di rumahnya Pak Petrus. Ada di situ yang selalu ikut sama saya, Adi Jentak. Nah, setelah nikah, saya tanya dia, masih mau kerja apa enggak? Dia bilang, masih, padahal saya ini nggak ada duit. Ya, nggak ada duit. Saya beberapa kali masuk ke perusahaan, tapi saya minta keluar dan
saya memutuskan untuk tidak bekerja tapi fokus di pergerakan, jadi tidak ada pemasukan. Sedangkan Bunda ada anunya kegiatannya yang menghasilkan duit harian ya. Di saat saya suruh berhenti bekerja, bingung dia. Iya, shock. Ya, shock. Loh, kita kan nggak ada duit, kenapa suruh berhenti kerja? Ya berhenti aja. Ya. Biar full ikut sama saya ingin melihat istri saya itu apakah dia mau senasib sependeritaan dengan saya, ataukah dia butuh di saat saya senang saja, bukan di saat susah. Jadi saya uji. Ya, saya kerja di sebelum saya membentuk PT ini, hidup saya mapan, tidak pernah kekurangan duit. Ya, kerja di banyak perusahaan yang manggil. Tapi karena tergerak hati untuk membentuk komunitas peta ini, tentunya saya butuh pendamping. Kuujilah pendamping saya nih. Saya tidak kerja, dia juga suruh berhenti kerja. Dan alhamdulillah pergerakan ini membesar dan banyak yang simpati dengan perjuangan ini. Ya, mereka membantu semampunya. Ya, kami beberapa kali pindah ya, mulai dari Pasar Senen, Pademangan. ya, di Pademangan, Pademangan lagi. kemudian pindah tempat masih di Pademangan lagi, pindah, Pademangan lagi. ya Pademangan lagi ya, Iya. yang ketiga kalinya. Iya. Berarti ini sudah 4 kali, pindah ke Jakarta Barat, pindah ke Cilegon. sebelum ke Cilegon, Oh iya, Pasar Kemis. Pasar Kemis, di sana ada Pak Royalis. Malik ya, ada Resimen Peta di sana, sama Bang Purwanto. Pak Purwanto dan kawan-kawan. Habis itu pindah ke mana Pulau Ampel di Serang. Habis itu pindah ke Bogor. Pindah Bogor ke Bekasi. Kabupaten Bekasi, kemudian masuk ke Kota Bekasi. Masuk lagi Kabupaten Bekasi. Masuk lagi ke Kabupaten Bekasi. Kemudian berangkat ke Jakarta. Nah, itu dari 2016 awal. Udah sering pindah-pindah. Kenapa pindah-pindah? Karena kami diteror. Kami diteror bahwa sistem ekonomi peta yang saya buat sendiri dianggap ancaman dan berbahaya bagi perekonomian kapitalis di negeri ini. Nah, dia ikut aja terus. Punya emas, habis jual. Apalagi dia punya motor, punya dulu ya? Iya, kalung saya, gelang, cincin, Motor semua habis. habis. Perjuangan itu. Habis. Kemudian berlanjut selama 5 tahun ya 16 kali pindah. Ini lagi menguji waktu itu. Ya. Kemudian saya berpikir orang-orang yang ikut sama peta ini masih mempunyai harapan yang sama. Yaitu dengan sistem ekonomi peta yang saya rancang itu kalau dijalankan dan sudah berapa kali diuji coba di beberapa tempat, itu uang bertambah tiap hari. Namun ternyata itu kita butuh alat, namanya program, aplikasi. Nah, hanya itu. Dan itu terus kita perjuangkan. Nah, kemudian saya berpikir ini harus masuk irisan dengan politik. Maka tahun 2017 ya, saya ikut masuk ke barisan Pak Prabowo, Pilpres. Ya, kemudian 2019 beliau kalah, kemudian kita berjuang lagi sampai 2024 dan menang. Namun setelah saya punya selama 5 tahun itu saya nggak punya rumah, kawan. Jadi saya bilang ikut aja sama saya. Ya, pernah ada sebuah cerita, karena saya ini paling anti menyalahgunakan uang. Ya, ada suatu cerita di 2017 sebelum gabung Pak Prabowo ya. Masih di Pasar Kemis. Saya ketahuan tidak punya motor oleh anggota peta. Oh iya. Maka berinisiatiflah semua anggota peta urunan, ada yang 2.000, ada 5.000 rupiah, ada 10.000 seluruh Indonesia. Akhirnya terbelilah motor namanya NMAX.
Yang saya pakai setiap yang hari. dipakai sama Bunda ini. Nah, lanjut cerita, ya Bunda pernah tabrakan patah. Siap. Itu sebenarnya hal yang paling bikin saya takut ya, patah kaki ya. Saya pikir suami saya ini bakal tinggalin saya ya. Itu yang pengalaman pertama ya, Pang Bes ya, yang bikin saya itu takut ditinggal sama suami ya. Saya pikir saya udah cacat, pasti suami saya bakal berpaling. Tapi enggak, dia selalu bawa saya kemanapun dia pergi. Walaupun saya bertongkat-tongkat sampai ke Batam juga dia bawa. Itulah satu kekaguman saya. Ada lagi sih yang kedua, cuman yang kedua itu waktu waktu ini dia sering bilang sama saya, jangan suka mengintip-ngintip rekeningnya dia, rekening suami saya. Kalau dia laki-laki yang jahat, dia pasti bakal ubah ya nomor PIN-nya ya. Itu laki-laki yang jahat. Tapi dia enggaknya cuma sekedar ngomong supaya saya lebih disiplin lagi, supaya saya lebih manajemen keuangannya itu benar ke depannya. Kalau suami saya enggak, itu yang bikin saya kagum sama suami saya ya. Jadi masalah keuangan, masalah saya patah kaki. Kalau laki-laki lain lihat istrinya udah compang-camping begitu, mungkin dia tinggal kali ya, maksudnya. Ya enggak juga. Enggak, bukan dia tinggal ya, maksudnya enggak akan dia bawa lah, kayak Pak Mayor bawa saya ke Batam gitu ya, sampai saya diseret-seret pakai kursi roda. Bahkan dia ada pertemuan di Bogor tadi mana gitu, di convention center gitu. Itu saya diajak sama ajudan-ajudannya diajak gitu. Itu kehebatan suami saya di situ, itu yang bikin saya sampai sekarang itu lebih banyak kebaikannya. Banyak sekali kebaikannya sebagai laki-laki ya, gentle banget. Dan saya sendiri pantangan bagi keluarga saya, khususnya istri saya, menyalahgunakan uang orang. Pernah ada dulu waktu kita beli motor itu kan lagi kumpul-kumpulin uang tuh. Kemudian saat itu tidak ada makanan di rumah. Siap. Semua kelaparan. Tiba-tiba sore hari istri saya, Bunda Soraya, bawa makanan. Karena sudah lapar, langsung saja saya buka. Duduk di lantai. Sebelum saya makan, saya tanya, loh, kita kan nggak ada duit, dari mana makanan ini? Saya tidak tahu kalau udah nelpon orang tuanya. Siap. Minta duit di Medan. Cuman Bapak bilang abis Isya baru dikirim. Cuma kan waktu itu belum dikirim duit ya. Akhirnya dia pakailah uang sumbangan. Uang untuk bawa beli motor itu. Siap. Cuma 50.000. 50.000, tapi saya kasar, langsung aja makanan itu ku lempar. Ya ku didiklah dia. Karena bagi saya pribadi, kawan, yang punya hak orang, itulah hidup saya, itulah didikan orang tua saya sejak kecil di kampung sampai saya terakhir duduk di sini. Pantangan mengambil hak orang, pantangan memakan sesuatu atau menggunakan sesuatu yang bukan punya sendiri. Nah, langsung kudidik istri saya saat itu. Saya paling benci perbuatan yang menyalahgunakan uang yang sudah bukan hak kita, walaupun 1 rupiah. Nah, itu saya terapkan dalam kehidupan saya, kawan, sampai sekarang. Makanya orang bilang, Pak Mayor nggak bisa kaya kalau begitu. Saya bilang, ngapain saya kaya tapi mengambil hak orang. Dan itu kudidik. Jadi kehidupan berlanjut sampai 2020. 2020 saya memikirkan untuk bisa, karena sudah 5 tahun, dalam ujian ini. Menderita. Buat menderita, pokoknya kalau ada teman atau sahabat yang ngasih duit, misalnya dikasih 50.000, paksa nabung emas. Nabung emas 10.000, pokoknya harus nyimpan, nabung beli emas kecil-kecil. Nah, maka 2021 kita sudah putuskan untuk menetap. Nah, di sini tempat inilah.
Nah, Ini dari juga sini, bantuan ya. ya ini juga banyak dibantu teman-teman, senior-senior, ya baik dari TNI maupun Polri yang masih aktif, baik yang purnawirawan dan anggota-anggota PETA juga banyak yang Loyalis bantu. ya, seluruh dunia malah ya. Bahkan dia dari Amerika ya ada yang ngasih. Pesan mereka terus perjuangkan dan suarakan kebenaran. Maka itu saya terjunlah ke dunia YouTuber, media sosial. Nah dari situlah terbuka terus, saya belajar mulai dari satu buah handphone, terus berkembang, dan dari situlah terjun ke dunia media sosial. Ya, dan tetap saya masih dibantu oleh teman-teman saya, satu letting angkatan saya, bahkan ada junior, ya, terus membantu. Bahkan di media sosial seperti di YouTube, di TikTok, banyak yang berbagi rezeki kepada saya, dan sebagian rezeki itu juga saya berbagi kepada tetangga dan kepada sahabat-sahabat yang ada di media sosial. Jadi tidak dimakan semua, tapi sebagian dibagikan dan disedekahkan. Dan saya beritahu istri, jangan sekali-sekali kita memakan hak orang lain, dan jangan salah gunakan uang orang yang dipercayakan kepada kita. Ya. Dan pernah kita buktikan itu waktu Dapat bantuan. saya waktu di GNCP, Oh. saya dipercaya oleh senior saya, ketua umum saya waktu itu Bang Aris Marsudianto, dipercaya mengelola keuangan, ya keuangan ya, Siap. di GNCP. Nah, saya buat administrasinya, saya bilang sama istri saya, jangan sampai ada 1 rupiah Kepake. terpakai. Dan alhamdulillah tidak Itu dia terpakai, percaya. karena itu kepercayaan. Ya. Walaupun sebelumnya saya pernah buat kesalahan kawan di 2014. Waktu itu saya mau bisnis, ada teman saya mau bisnis, dia mencari dana, kemudian saya hubungi lettingan saya, sahabat baik saya sejak taruna. Mas ada uang nggak mau bisnis begini? Yaudah kesini, saya ambil uangnya. Dan itu bukan uang kecil kawan, uang gede. Saya beritahu, nanti saya dapat sekian, nanti Mas dapat sekian, ini dapat sekian, dapat sekian. Terus sahabat baik saya bilang gini, jatah saya buat kamu aja. Oke siap. Ternyata sebulan, 2 bulan, 3 bulan saya ditipu oleh orang yang baru saya kenal 2 orang nih. Saya sangat malu, mau ketemu dengan sahabat baik saya ini udah kayak malu sekali. Saya menghilang kurang lebih 6 bulan. 6 bulan kemudian, ya ada sahabat satunya lagi, akhirnya bertemu. Wah malu saya di situ dan saya nggak tahu mau ngomong apa lagi. Nah saat itu saya dikasih makan enak, tapi makanan itu memang enak, tapi turun di leher itu kayak gimana gitu. Nggak lama sahabat baik saya ngomong, sudah Mas jangan diulangi lagi, itu pelajaran buat kamu. Oke siap. Nah saat itu saya kira sudah nggak, mungkin saya sudah nggak dipeduli lagi, karena apa, itu kesalahan fatal bagi saya. Ya saya sudah berusaha mencari, nggak bisa, saya mau cari ganti juga nggak punya duit. Tapi sahabat saya ini dia tahu ya sifat saya, karakter saya. Maka alhamdulillah sampai hari ini melanjutkan komunikasi. Nah intinya kawan, dalam berkeluarga memang saling terbuka, masalah keuangan, masalah ekonomi. Siap. Jadi Tuh. harus saya mau kasih tahu satu lagi cerita yang paling ini ya. Suami saya ini lucu ya. Dia dikasih temennya uang ya. Dikasih temannya uang. Saya tidak tahu temannya memberi dia duit hasil dari dia bikin konten ya. Jadi dikasih lah imbalan gitu ya, dikasih jajan atau uang rokok lah. Kalau laki-laki lain kebanyakan mungkin, istri saya nggak tahu ini gitu ya, udahlah diam-diam aja gitu. Tapi enggak. Insya Allah sampai selama ini itu yang bikin saya tuh bangga banget sama dia ini. Jadi saya lagi nggak kepikiran dia ada duit atau enggak, tapi dia yang jujur sendiri.
Dia jujur sendiri. Cuman saya berpesan sama istri saya, Mah. laki-laki itu banyak dosanya. Ya doakanlah. Bagaimanapun pemimpin ada laki-laki dan pasti banyak dosa. Didoakan yang baik-baik. Itu aja pesan kepada istri saya. Dan selama ini saya terus berpesan seperti itu. Dan lanjut cerita, alhamdulillah sekarang ya sudah bisa hidup tenang seperti ini. Yang jelas saya punya masa lalu kelam, masa lalu yang rumit. Ke depan ini hanya berusaha untuk memperbaikinya semampu saya, karena saya manusia biasa, dengan berbuat yang terbaik. Dan perjuangan di kita terus berlanjut walaupun pelan, dan terus berkarya. Jangan kita ratapi masa kelam, masa lalu, masa hitam. Kalau kita kembali ke belakang hanya mengingat masa kelam, masa hitam, maka tidak maju-maju. Intinya selama hidup teruslah maju ke depan. Yang jelas tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang paling suci. Setiap manusia pasti punya dosa masing-masing sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Tapi kan Pak Mayor, dalam rumah tangga itu banyak kan orang yang tidak jujur masalah keuangan, itu banyak yang hancur rumah tangganya Pak Mayor. Tidak juga. Banyak Pak Mayor. Banyak yang nyimpan juga nggak masalah dia. Tapi kebanyakan seperti itu ya, di antara mungkin suaminya nyimpan duit karena istrinya boros kali. Bisa juga begitu. Tapi ada di antara 20 orang teman saya, beberapa orang sudah pisah karena masalah uangnya. Jadi laki-laki sebaiknya kejujuran yang diutamakan. Gitu loh Pak Mayor. Nah, itulah kawan, jadi awal cerita pertemuan sama Bunda sampai hari ini. Yang jelas saya mengakui dosa saya banyak sebagai seorang manusia. Tapi saya punya agama, saya punya Tuhan. Terus berusaha untuk berbuat yang terbaik dalam kehidupan ini sesuai kemampuan saya. Ya. Karena itulah hidup. Kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Bahkan di awal-awal 2015-2016 hampir mungkin tidak ada yang mau menemani saya. Tapi saya yakin hidup itu seperti roda berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Saya pernah ada di puncak. Masalah uang, masalah apa, udah jatuh. Tapi bukan berarti menyerah selama masih bernapas. Ya kan? Nah, jadi untung saya dapat istri yang cantik, baik, selalu curiga sama saya. Bahkan lagi tidur pun saya curiga. Laki-laki yang dicurigai itu bahaya. Ya kan? Yang penting kita masih mau berusaha, insya Allah kita sukses. Dia Pak Mayor nih bapak yang baik, bapak yang baik. Anak-anak saya sayang sama dia. Oke, itu saja. Siap. Terima kasih, Ibu Soraya. Ibu negara. Ibu negara. Kita terus berjuang. Suatu saat kalau saya ada mungkin ada perintah kegiatan di luar, ya dijaga baik-baik rumah, dijaga baik-baik anak-anak. Kalau cuman kegiatan keluar biasa silakan ikut. Tapi kalau itu urusan negara, urusan rahasia, jangan ikut. Jangan ikut campur urusan kerja suami kalau itu urusan negara. Siap. Apalagi bersifat rahasia. Siap. Nah, kalau keluar ketemu apa sih, silakan ikut. Tapi nunggu di mobil. Ya kan? Ya, tapi judulnya jalan-jalan, Bang. Nah, itu aja kawan. Siap. Sip. Tetap semangat. Kita tidak tahu kapan kita mati. Tapi teruslah berbuat baik sampai maut menjemput kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salaman dulu. warahmatullahi wabarakatuh. Salam komando. Sip.